Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Masya Allah, nggak kerasa kita sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan 1441 Hijriah. Nama saya Andini Oktarani, saya di sini selaku pengajar coba-coba kelas. Dan hari ini saya mewakili C3 akan mengundang seorang pengajar baru yang akan mengajarkan watercolor lettering buat kita nih gitu ya. Jadi C3 membuka kelas baru untuk angkatan pertama untuk belajar watercolor lettering tanggal 1 sampai 4 Juni 2020. Nah, kali ini kita mengimpor seorang pengajar dari jejaring Hot ya, Mbak. Namanya adalah Mbak Nurul Firdaus, biasa dipanggil Firda. Kita seangkatan nih, angkatan 2013. Kenalan dulu. Hot Jatim ya, Mbak? Iya, di Hot Jatim. Nah, Sama teman-teman. pas kapan itu kan kayaknya aku pernah lihat Firda itu ngisi ini kan, bikin watercolor lettering juga ya di Surabaya waktu itu kalau nggak salah pas IBE. Iya, waktu itu apa ya? Acara bukan IBF kayaknya tuh. Lebih ke apa ya? Islamic Fair ya. Jadi kayak bukan book fair gitu loh. Waktu itu. Apa sih, lupa, pokoknya sekitar tahun kemarin ya kayaknya. Itu kan ada pameran, jadi itu dari jejaring Hot di Jawa Timur itu bikin pameran pertama kali kan. Terus kemarin juga nampilin pameran itu, salah satunya memang kaligrafi kayak gitu. Jadi ada kaligrafi dan lukisan-lukisan dan lain-lain. Oh, Masya Allah. Berarti udah berapa lama nih bikin watercolor lettering ini? Udah pengalamannya udah sampai berapa lama berkecimpung di dunia lettering kira-kira? Kalau suka lettering sendiri itu dari tahun kapan ya? Dari 2013-an lah ya. Dari kan waktu itu habis lulus SMA, terus habis itu kan sempat kuliah tuh di PENS gitu ya. Jadi, nah waktu kuliah di PENS itu kan ngambil multimedia broadcasting. Nah itu mulai apa ya, banyak kayak lebih belajar watercolor kayak gitu. Jadi lebih mengimprove, terus juga lettering kayak gitu. Jadi mulai tahun 2014 itu sih awalnya. Ya, jadi sebenarnya waktu kita buka kelas sih ya Mbak, karena mungkin lettering itu belum terlalu apa ya, banyak yang tahu gitu. Jadi banyak yang nanya nih ke aku, kira-kira lettering itu apa sih Mbak? Maksudnya tuh belum kegambar gitu loh. Bagaimana cara bikin letteringnya, terus lettering itu sendiri apa? Apakah hanya sekedar menulis atau seperti apa? Sebenarnya itu kayak gimana sih? Sebetulnya kalau lettering sendiri itu kan apa ya, kayak lebih tepatnya itu lebih ke seni dalam menulis kayak gitu. Atau bisa kalau kita bilang itu ya handwriting, jadi tulisan tangan gitu kan. Cuman gimana caranya kita nulis tangan itu apa ya? Kalau bisa dibilang itu memang ada seninya di sana gitu. Jadi kita memperindah tulisan tangan kita itu, dan dengan lettering itu atau handwriting itu ya, kita itu bisa kayak menyampaikan gitu loh, menyampaikan suasana, menyampaikan maksud atau menyampaikan emosi kita dengan ragam bentuk tulisan yang kita buat kayak gitu. Jadi kayak bisa lebih apa ya, menghidupkan tulisan gitu ya, dengan visualnya yang berbagai macam. Oke, jadi kalau misalnya ada yang tanya gitu lagi sih. itu kayaknya bisa dijawab ya, tulisan indah gitu kan Mbak. Nah biasanya kalau lettering ini diaplikasikan di apa aja sih Mbak, di media apa biasanya? Kalau misal kita tuh belajar lettering itu biasanya dibuat-buat apa gitu, dipakai untuk apa? Biasanya kan kalau tulisan lettering gitu ya, banyak untuk biasanya itu kayak yang banyak itu postcard gitu ya. Jadi kayak kita nulis, kalau untuk medianya sih ada media, katakan ada manual kan gitu ya, ada juga digital kan gitu. Kalau di manual itu sebetulnya ya bisa pakai kertas apa aja yang bisa ditulisin kan gitu ya, kayak HVS bisa gitu kan, atau misalnya mau dimanapun sih lebih tepatnya.
Nah, kemudian kegunaannya apa sih kan gitu. Orang-orang itu banyak menggunakan kalau lettering itu ya. Pertama itu di postcard gitu ya. Jadi kita menyampaikan pesan misalnya kepada teman, kepada keluarga gitu kan, atau apa gitu ya, untuk misalnya apa ya, ucapan selamat dan lain sebagainya kalau di postcard gitu ya. Bisa juga kalau di notes gitu. Biasanya kan kalau orang itu suka nulis-nulis notes gitu ya, atau diary gitu ya, biasanya itu kayak nulis-nulis di buku ini apa ya, yang itu sifatnya private gitu loh, atau bisa juga katakan apa ya, di buku-buku catatan kayak gitu. Kenapa? Bullet journal. Bullet journal. Iya, jurnal kan gitu. Jadi kayak iya, jurnal kayak jurnal harian gitu kan, dan lain sebagainya. Bisa juga apa ya, lettering itu diaplikasikan ke dalam bentuk poster kayak gitu. Jadi kalau di poster itu apa ya, bisa dibilang lettering itu kan akhirnya bentuknya itu kan beraneka macam ya, beraneka macam bentuk yang itu mengekspresikan kata-kata yang hendak disampaikan gitu loh. Misalnya kalau kata tentang cahaya misalnya gitu ya, dengan nanti itu apa ya, bisa dibentuk sedemikian rupa gitu loh, yang menggambarkan misalnya kata gitu ya, C A H A D A gitu ya, cahaya, nanti itu entah di apa ya, dihias sedemikian rupa atau bentuknya seperti apa kayak gitu, atau misalnya mengekspresikan misalnya apa ya, love gitu ya, misalnya itu kata cinta, otomatis nanti ya apa ya, tulisan itu akan mengikuti, atau tulisan itu akan menggambarkan tentang suasana yang hendak disampaikan itu, kalau biasanya di poster kan gitu, supaya apa sih, emang supaya lebih menarik dan orang lain itu bisa apa ya, lebih mendapatkan atau lebih mudah memahami nilai dari suatu poster kayak gitu. Itu kalau diaplikasikan dalam bentuk poster kan. Oke, jadi kegunaannya apa ya, lettering. Jadi kita mulai aja nih Mbak. Katanya kemarin Mbak Firda mau bagi-bagi ini ya, bagi-bagi teaser. Gimana sih caranya bikin lettering itu gitu? Coba-coba Mbak, kita pengen lihat nih. Nggak sabar nih aku sama teman-teman yang lain. Kira-kira gimana sih caranya bikin lettering itu Mbak? Kita butuh penggaris. Nah, penggaris ini sendiri gunanya untuk apa sih? Tadi, untuk kita membuat yang namanya line atau garisan itu. Kalau yang di atas, kalau di situ bisa kita lihat ada cap line. Cap line itu ya garis atas gitu ya. Jadi batas atasnya. Sama ada baseline. Baseline itu garis yang paling bawah. Nah, sedangkan kita bisa bikin garis bantuan itu di tengah atau X line itu. Jadi ada garis yang di tengah. Nah, stroke-nya itu sendiri ada, stroke itu kan apa ya, goresan kita ya, goresan tangan kita itu. Ada goresan ke atas, ada goresan ke bawah. Nah, kalau yang ini contoh huruf A gitu ya, kita bisa bilang itu ada upstroke, jadi naik ke atas gitu kan, ada downstroke, jadi turun ke bawah goresannya. Nah, terus bisa dilihat itu ada flourish di situ ya. Jadi flourish itu bisa dibilang. Kenapa? Floris itu apa? Floris itu lebih ke garis hiasan kayak gitu ya. Jadi floris itu kayak garis hiasan, kayak buat memperindah tulisan kita gitu. Nah itu basicnya ya. Jadi ada tiga garis yang garis utamanya itu adalah cup line itu, jadi di atas, sama baseline yang ada di bawah. Kemudian ada garis bantu X line itu di tengah. Nah ini contohnya. Nah, kalau ini bisa dilihat, jadi ada basic stroke. Yang pertama, basic stroke-nya garis lurus gitu ya. Garis lurus itu. Jadi ada garis lurus yang kalau di sini bisa dilihat itu. Nah, garis lurusnya itu ada yang dia itu apa ya, tipis ya, ada yang tebal. Nah, jadi kita belajar besok itu mulai dari basicnya itu ya, garis lurus ini tipis, tebal kan gitu.
Kemudian juga ada garis lurus itu tapi garis ini miring. Nah, miring ini juga kita tipis dan tebal kayak gitu. Kita juga besok di kelas itu kita juga akan belajar bikin garis garis S gitu ya. Garis U, O gitu kan. Terus ada garis ini. Nah, di sini kalau bisa dilihat itu ada urutan 1 dan 2. Jadi kita juga apa ya akhirnya tuh tahu gitu loh gimana sih mulai dari mana sih tulisannya Caranya itu ya, atau mulai dari garisnya mana. itu gitu loh. Kan gitu. Terus ini ada macam-macam. Nah, ini kira-kira itu ada sekitar 8. Jadi ada sekitar 8 basic stroke itu sendiri. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, sama ini ada contoh huruf sih. A dan B kan gitu. Jadi besok itu kita akan juga mulai dari pengenalan alfabet kayak gitu. Jadi gimana sih caranya A, B, C sampai Z gitu ya. Nah, ini kan basic. Nah, nanti teman-teman setelah dapat basicnya bisa nih dikembangkan sendiri mau seperti apa kan gitu. Terus mau membuat kalimat atau kata yang seperti apa dengan huruf-huruf yang besok akan kita pelajari bersama. Oke. Ya kurang lebih nanti materinya ya mulai dari basic gitu ya. Dan nanti kita akan belajar buat apa itu namanya? Ya huruf ya atau nanti bisa juga teman-teman kata-kata yang mau diekspresikan seperti apa dan nanti setiap selesai jadi setiap hari nanti akan ada tugas gitu ya buat teman-teman semua yang join di kelas lettering untuk improve gitu ya. Makin banyak latihan, makin bisa kita itu apa ya familiar dengan bolpen, pensil, sama brush yang kita pegang. Sebenarnya tuh kan itu aja sih fotografi ya, atau lagi ngetren ya kalau di kalangan anak desain sebenarnya dari tahun 2013 waktu aku masuk desain itu gitu. Jadi sekarang banyak banget dipakai kayak misal live lettering gitu kan, terus live gambar gitu di workshop gitu. Dan sebenarnya ini kalau misalnya dipakai kita untuk bikin postingan dakwah atau misal bikin apa ya, kita mau buka usaha misalnya kayak gitu itu bisa banget dipakai sebenarnya. Iya. Jadi memang karena ini kan skill gitu ya, skill yang sangat mendukung banget apalagi sekarang zamannya apa ya desain visual gitu. Orang itu kan tertarik dengan hal yang indah gitu ya. Jadi gimana caranya kita itu bisa menampilkan memang keindahan dari ya tulisan gitu yang hendak kita sampaikan kan gitu. Akhirnya kan orang itu tertarik dengan pesan yang apa ya tertulis dengan indah gitu lah ya bahasanya. Kayak gitu. Oke. Ya, alhamdulillah. Kayaknya segitu ya, Mbak ya. Bincang-bincang santai kita juga udah dikasih lihat tentang gimana sih itu lettering, terus kita dikasih tahu 8 basic cara untuk bikin lettering itu seperti apa gitu kan. Nah, kayaknya sekarang udah jam 5 sore nih, kayaknya udah deket-deket sama buka puasa. Kalau di Lumajang jam 5:30, Mbak. Kalau di Surabaya jam berapa di sana buka puasanya? Nanti di sini biasanya jam 17 lebih ya 30-an sih ya. Ya segituan sih. Mungkin kita beda beberapa menit kali Andin ya. Oh iya antara Surabaya dengan Lumajang. Kayaknya cuma ketimbang di sana gitu. 5:30-nya. Ya udah, Mbak terima kasih banyak udah mau bincang-bincang santai bareng gitu kan. Insya Allah nanti live Instagram kita bakal diupload lagi gitu ya Mbak, jadi bisa disaksikan oleh teman-teman yang lain yang ketinggalan videonya, atau misal yang lagi lihat live sekarang terus live-nya ngadet-ngadet nih. Gitu, nah insya Allah, alhamdulillah kita bakal ketemu tanggal 1 Juni ya Mbak, 1 sampai 4 Juni kita bakal buka angkatan yang pertama untuk watercolor. Insya Allah. Gitu, nah ketemu nanti sama Mbak Firda dan saya gitu.
Teman-teman terima kasih banyak udah nonton live kita berdua. Alhamdulillah. Kayaknya cukup di sini aja ya Mbak. Kita akhiri dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan siaran yang dari saya juga. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dadah. Selamat menunggu berbuka puasa. Ya, buka puasa buat semuanya. Ya.